Halo Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat kekasih Tuhan Yesus. Juni, Juli, Agustus merupakan bulan-bulan penuh sukacita, kebahagiaan bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur, secara khusus penduduk di Pulau Timur. Dari tiap-tiap wajah terpancar perasaan sukacita, bahagia. Petani-petani bersyukur karena hasil kebun mereka sudah dibawa masuk ke dalam lumbung, di mana persediaan makanan disimpan untuk 1 tahun berikutnya. Juga peternak-peternak merasa bersukacita karena ternak-ternak mereka yang selama musim penghujan mendapatkan banyak makanan bergizi dari rumput-rumputan hijau, sehingga tubuh mereka, ternak-ternak itu, kelihatan sehat dan segar. Sukacita menyambut bulan Juni, Juli, dan Agustus ditunjukkan dalam komunitas masyarakat Pulau Timur dengan mengadakan berbagai event pesta. Salah satu pesta yang paling ramai diselenggarakan oleh masyarakat petani peternak di pedalaman adalah pesta perkawinan. Perkawinan adalah sebuah event yang mendatangkan sukacita karena mempertemukan keluarga dari kedua belah pihak untuk membentuk satu ikatan kekerabatan yang baru. Tetapi perkawinan juga menjadi wadah atau tempat di mana terjadi recreation dalam arti yang nyata, yaitu seorang perempuan dan laki-laki hidup bersama untuk menciptakan satu individu baru di tengah-tengah keluarga. Karena itu perkawinan adalah sebuah momen penciptaan baru atau penciptaan kembali kehidupan, agar supaya menyemarakkan dan memeriahkan masyarakat dan berguna bagi pengembangan peradaban dan sejarah. Nah, dalam hubungan dengan itu, dalam beberapa minggu ke depan saya akan mempersembahkan paling kurang 5 renungan di sekitar perkawinan untuk menolong masyarakat Nusa Tenggara Timur, secara khusus orang Kristen di Pulau Timur, memaknai kehidupan rumah tangga, perkawinan, juga relasi-relasi kekerabatan yang terbentuk karena perkawinan itu. Renungan itu saya dasarkan pada bacaan Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Hari ini kita mulai dengan seri pertama dari 5 renungan yang akan saya berikan. Kita mulai dengan yang pertama, saya beri judul Hidup Kristen adalah Pesta. Setelah dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan, menurut penulis kitab Injil Yohanes, Yesus mengajak murid-muridnya pergi ke Galilea untuk menghadiri sebuah perkawinan di Kana. Tentu saja Yesus berkata kepada Andreas, Simon Petrus, Nathanael atau Bartolomeus yang sudah menyatu dengan Yesus untuk menjadi murid. Yesus berkata kepada mereka, "Mari kita ke Kana, ke pesta kawin seorang kenalan. Ibuku sudah ada di sana sejak beberapa hari lalu, dan ia menunggu kita di sana." Itu kira-kira ajakan Yesus kepada Filipus dan Nathanael yang telah menjadi pengikutnya, seperti yang ditulis dalam Yohanes 1 ayat 45. Ajakan itu juga disampaikan kepada Andreas dan saudaranya Simon Petrus yang ditulis dalam Yohanes 1 ayat 41, serta seorang murid Yohanes Pembaptis lainnya ditulis dalam Yohanes 1 ayat 38. Nah, kita tidak tahu persis pada hari keberapa Yesus dan 5 orang murid itu diundang ke pesta di Kana. Bagi orang Israel, pesta kawin biasanya berlangsung 7 sampai 14 hari. Itu kita baca di Kejadian 29 ayat 27, juga Hakim-Hakim 14 ayat 5. Tamu-tamu yang diundang biasanya diberitahu pada hari keberapa mereka akan diterima
Dan sejak itu mereka boleh tinggal sampai pesta selesai, yaitu di hari ke-14. Ibu Yesus sudah ada di sana sejak beberapa hari lalu. Rupanya dia ada sejak hari pertama. Hubungan keluarga dengan pengantin, pasti pengantin laki-laki, adalah alasan kehadiran Maria sejak awal. Rupanya dia mendapat kepercayaan untuk mengawasi persediaan makanan dan minuman. Itu sebabnya Maria tahu kalau persediaan anggur dalam pesta itu habis. Padahal pesta baru saja dimulai. Dari kecemasan Maria yang diungkapkan kepada Yesus, saya menduga bahwa Yesus dan 5 muridnya datang ke pesta itu ketika pesta baru dimulai beberapa hari. Mungkin 2 atau 3 hari. Yohanes merasa tidak perlu mencatat pada hari keberapa Yesus datang ke pesta itu. Yang perlu bagi dia ialah 3 hari setelah Yohanes tampil di Sungai Yordan, atau setelah Yohanes melakukan pelayanan baptisan. Yesus datang ke Kana untuk merayakan pesta kawin seorang kenalan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Begitu kata Yohanes memulai kesaksiannya tentang kehadiran Yesus di perkawinan itu. Ungkapan hari ketiga bisa kita pahami dalam 2 cara. Pertama, Yohanes sekedar menyebutkan urut-urutan hari penampilan Yesus setelah bertemu Yohanes. Artinya hari pertama Yesus lakukan ini. Hari kedua Yesus kerjakan A, dan hari ketiga Yesus melakukan sesuatu yang lain. Arti yang kedua, ungkapan hari ketiga bisa dipahami secara lain dan lebih mendalam. Kita berhadapan dengan satu kenyataan yang penuh dengan makna dan karena itu memiliki arti yang sangat-sangat menentukan. Perhatikanlah bagaimana Yohanes memulai kitabnya. Di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Bapak Ibu Saudara-saudara, di mana ungkapan ini untuk pertama kali kita dengar? Ya, benar sekali. Di bagian awal Alkitab, yaitu dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kitab Kejadian berisi kisah tentang penciptaan pertama yang dilakukan oleh Allah. Dan itu dimulai dengan ungkapan pada mulanya. Cerita tentang perkawinan di Kana itu terdapat dalam kitab Yohanes. Dan kitab Yohanes juga dimulai dengan ungkapan yang sama, pada mulanya. Nah, dengan cara ini, ya, Yohanes mau mengatakan bahwa apa yang terjadi pada Kejadian pasal 1 adalah ciptaan pertama. Dan apa yang terjadi pada kitab Yohanes, cerita tentang Yesus, adalah awal dari ciptaan kedua. Injil Yohanes karena itu adalah kitab penciptaan baru. Dan Allah adalah pelaku penciptaan baru. Untuk memulai ciptaan, menurut kitab Kejadian, diperlukan terang. Karena itu dalam kitab Yohanes juga dia berbicara tentang terang. Setelah dia berbicara tentang pada mulanya adalah firman. Terang yang diciptakan pada penciptaan pertama dalam kitab Kejadian telah dikalahkan oleh kegelapan. Dan itu sebabnya dunia menjadi gelap. Manusia saling membunuh. Keharmonisan tidak ada lagi dalam hubungan suami istri yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ada ketidakadilan dan bermacam-macam kejahatan. Dan Allah bertindak untuk mengakhiri tragedi itu. Ia memulai karya penciptaan baru di dalam Kristus. Dan kitab Yohanes mau menceritakan penciptaan baru itu. Di dalam penciptaan baru, seperti yang ditunjukkan Yohanes, Allah menghadirkan terang yang baru. Terang itu tidak mungkin dikuasai oleh kegelapan. Begitu kata Yohanes. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan
tidak menguasainya. Artinya kegelapan itu masih ada. Dia masih sering menunjukkan ulah. Kita masih sering menderita karena sepak terjangnya. Termasuk kehidupan keluarga kita. Masih juga digerogoti oleh gelap itu. Tetapi gelap itu tidak dapat lagi mengalahkan terang. Itu yang Yohanes ingin tunjukkan dalam kesaksiannya tentang kehadiran Yesus di dalam pesta perkawinan. Kegelapan tidak lagi memiliki masa depan. Berhadapan dengan Yesus sang terang yang hadir dalam kehidupan pembentukan keluarga di Kana. Virus yang merusak ciptaan Allah melalui kehidupan keluarga sekarang siap dihadapi oleh Kristus sang terang yang datang untuk menyelamatkan keluarga. Allah melakukan pekerjaan penciptaan baru dengan cara memulihkan sukacita dan keharmonisan di dalam kehidupan keluarga. Itu berhadapan-hadapan dengan iblis yang merusak kehidupan ciptaan yang lama dengan menggoda dan menghancurkan kehidupan keluarga pertama di Eden. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan. Pada hari ketiga dalam penciptaan pertama, Tuhan menjadikan darat dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dunia menjadi taman yang subur. Banyak tanaman yang tumbuh di dunia itu. Satu di antaranya adalah anggur. Tetapi buah yang dihasilkannya asam. Buah menjadi tidak baik. Itu ditulis dalam Yesaya 5 ayat 2. Anggur dari penciptaan pertama sudah rusak karena dosa. Anggur itu kemudian merusak hidup manusia. Termasuk juga kehidupan rumah tangga. Nuh mabuk karena anggur. Dan dalam mabuk itu dia melakukan tindakan tak senonoh dengan kedua anak perempuannya. Sukacita kehidupan keluarga segera berubah jadi duka cita. Suami istri saling menuduh dan mempersalahkan. Adam menuduh Hawa, Hawa mempersalahkan ular. Allah di dalam Kristus bersiap-siap untuk memulihkan anggur itu. Pekerjaan pemulihan itu terjadi pada hari ketiga setelah Kristus bertemu dengan Yohanes, yaitu pada pesta kawin di Kana. Hari ketiga, menurut Injil-Injil, adalah hari kebangkitan. Tidak ada yang baik. Dunia bukanlah taman yang subur. Tidak ada terang. Tidak ada sukacita. Tidak ada kasih yang bertahan lama. Anggur perkawinan kita tetap asam jika Yesus tidak dibangkitkan dari kematian. Dengan mengatakan pada hari ketiga, Yohanes dengan sengaja menarik perhatian kita pada peristiwa Paskah. Kebangkitan memang belum terjadi, tetapi kita sudah boleh merasakannya di dalam pesta kawin di Kana, seperti yang diceritakan oleh Yohanes dalam pasal yang kedua ayat 1 sampai 11. Inilah yang saya maksudkan dengan arti kedua, kita memahami ungkapan pada hari ketiga dalam Yohanes pasal 2 ayat 1. Arti yang lebih dalam, arti yang penuh dengan makna dan harapan akan adanya kehidupan yang lebih bermartabat. Begitulah Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi ungkapan sederhana yang Yohanes katakan pada hari ketiga. Yohanes mau membawa kita ke dalam misteri karya penyelamatan Allah di dalam dunia. Untuk saudara-saudara dan untuk saya. Juga untuk keluarga-keluarga yang mengalami berbagai persoalan dalam membangun rumah tangga. Dalam kerangka cerita kebangkitan ini, kitab Yohanes harus kita baca. Juga cerita tentang kehadiran Yesus di pesta kawin di Kana dapat kita mengerti. Cerita pesta kawin di Kana juga diletakkan Yohanes dalam kerangka berpikir tadi. Seluruh cerita penderitaan dan kebangkitan Yesus
dituturkan Yohanes dengan menyebutkan urut-urutan hari secara tepat karena mau merujuk pada makna tadi. Dalam pasal 12 ayat 1, Yohanes berkata, 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania. Masa-masa akhir dari hidup dan pelayanan juru selamat dunia diceritakan dalam bingkai hari kerja dalam seminggu. Bingkai yang sama dipakai Yohanes untuk menceritakan masa-masa awal pelayanan Yesus di dunia. Demikianlah yang kita baca dalam Yohanes pasal 2 ayat 1. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dalam Yohanes 1 ayat 29 sampai 34, Yohanes menceritakan apa yang terjadi pada hari pertama. Di Yohanes 1 ayat 35 sampai 42, dia menceritakan lagi apa yang terjadi pada hari kedua. Lalu di Yohanes 1 ayat 43 sampai 2 ayat 11, kembali dia bercerita tentang apa yang terjadi pada hari ketiga sampai pesta berakhir. Bapak Ibu, saya tertarik dengan ketelitian Yohanes mencatat hari-hari itu. Seluruh Injil Yohanes penuh dengan cerita tentang hal yang dilakukan Yesus. Perbuatan Yesus itu selalu dihubungkan dengan hari-hari tertentu. Dan ini tentu ada maksudnya. Yohanes pasti memiliki satu tujuan tertentu dengan mencatat hari-hari yang menjadi penting dalam pelayanan Yesus. Artinya ada teologi di dalam ungkapan pada hari ketiga. Termasuk ketika bercerita tentang perkawinan di Kana. Nah, mari kita menyimak teologi itu yang terkandung dalam perhitungan hari-hari kerja Yesus. Hari pertama, Yesus mengunjungi Yohanes Pembaptis yang sedang berkhotbah di Sungai Yordan. Pada hari itu, Yohanes berkata kepada murid-muridnya, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Keesokan harinya, hari kedua, Yesus datang lagi ke Yordan untuk mendengarkan Yohanes. Untuk kedua kalinya, Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Lalu dua orang murid Yohanes, salah satu di antaranya bernama Andreas, segera mengikuti Yesus. Andreas kemudian menceritakan pertemuannya itu dengan Simon Petrus, saudaranya. Lalu Simon datang kepada Yesus. Malam itu juga mereka tinggal bersama-sama Yesus. Hari berikutnya, yaitu hari ketiga, Yesus memutuskan untuk ke Galilea bersama Andreas dan Simon Petrus, serta seorang murid Yohanes lainnya. Yesus mengajak ketiga orang itu bersama-sama menemani dia ke Galilea, tepatnya ke Kana, dalam pesta perkawinan kenalannya. Di tengah jalan, mereka bertemu Filipus. Yesus mengajak Filipus untuk mengikuti mereka. Filipus kemudian memberitahu Natanael. Natanael juga datang pada Yesus. Dan bersama-sama mereka pergi ke pesta di Kana yang ada di Galilea. Hari pertama, Yohanes Pembaptis memperkenalkan Yesus kepada murid-muridnya. Hari kedua, Yohanes memperkenalkan Yesus sekali lagi dengan ungkapan yang sama kepada beberapa murid, dan murid-murid itu mengikuti Yesus. Hari ketiga, Yesus memanggil Filipus mengikuti dia, lalu mengajak mereka ke pesta. Inilah yang dikerjakan Yesus setelah bertemu dengan Yohanes yang memberi kesaksian tentang dia. Yesus memanggil sahabat-sahabatnya untuk pergi ke pesta perkawinan. Perkawinan adalah saat yang menyenangkan. Di sana tersedia makanan dan minuman dengan berlimpah. Tamu-tamu yang datang boleh makan sesuka hati sampai kenyang. Sementara makan dan minum, para tamu juga dihibur dengan musik dan penyanyi-penyanyi. Wajah para undangan kelihatan berseri, mereka tersenyum, tertawa,
bahkan ada yang ikut menari dan berdansa. Kesusahan tidak ada di tempat pesta. Di rumah ibu sering gelisah memikirkan apa yang akan dimakan. Tetapi di pesta kawin, semua hal tampak menyenangkan. Yesus memanggil murid-murid. Ia tidak langsung menyuruh mereka untuk bekerja, tetapi membawa mereka ke pesta kawin. Hari-hari pertama yang dilewati murid-murid bersama Yesus adalah hari sukacita, hari untuk pesta. Kemuritan dimulai dengan sebuah pesta. Mereka yang dipanggil Yesus menjadi pengikutnya diajak dan diundang ke pesta kawin. Yesus menghendaki pengikut-pengikutnya bersukacita, bergembira, dan merayakan pesta bersama-sama dengan dia, karena mereka telah dimasukkan dalam daftar orang-orang yang diselamatkan. Ia memanggil mereka supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Begitu yang ditulis Yohanes dalam pasal 10 ayat 10. Sekarang kita perhatikan secara khusus cerita tentang perkawinan di Kana. Yohanes mulai dengan sebuah pernyataan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Perkawinan di Kana terjadi pada hari ketiga setelah Yesus bertemu Yohanes Pembaptis di Yordan. Ini menunjuk pada hari ketiga setelah penyaliban di Golgota. Ketika Yohanes melihat Yesus pada hari pertama dan hari kedua, ia dengan tegas berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Ungkapan ini memiliki dua konotasi. Pertama, kalau dilihat dari sudut pandang Yohanes Pembaptis, ungkapan ini dapat berarti sebagai berikut. Yohanes Pembaptis mengajak para pembaca melihat ada hubungan atau kontinuitas antara fungsi anak domba dalam perayaan Paskah Yahudi dengan misi kehadiran Yesus di dalam dunia. Yesus adalah anak domba Paskah yang sesungguhnya. Anak domba dalam perayaan Paskah Yahudi sesungguhnya merupakan nubuatan dari Yesus Kristus, anak domba yang sebenarnya, yang akan datang setelah penggenapan perjanjian yang dibuat Allah dengan Israel. Kedua, kalau dilihat dari sudut pandang Yohanes, si penulis kitab ini, ungkapan Yohanes Pembaptis menunjuk pada dua sisi dari karya keselamatan yang dikerjakan Yesus, yakni sisi kerendahan dan sisi kemuliaan. Sisi kerendahan kita temukan itu di Golgota, di Taman Yusuf Arimatea. Kita melihat sisi kemuliaan, yaitu kebangkitan. Gambaran Yesus sebagai anak domba Allah dalam kitab Yohanes sebenarnya menunjuk pada drama salib dan kebangkitan. Begini persisnya, yaitu pada hari pertama dan kedua Yesus dipandang sebagai yang datang untuk menjalankan fungsi anak domba dalam ibadah Israel. Ia harus menjalani kematian sebagai tebusan bagi banyak orang. Tetapi itu bukan akhir dari misi yang dikerjakan oleh Yesus. Sebab setelah hari pertama dan kedua, datang hari ketiga. Hari di mana aspek kemuliaan ditampilkan. Hari di mana Yesus memperlihatkan diri bukan lagi sebagai anak domba yang harus disembelih, tetapi sebagai Tuhan yang berkuasa memulihkan kehidupan manusia, termasuk kehidupan perkawinan yang dilanda oleh kemelut dan terancam hancur karena berbagai-bagai tindakan egoisme. Arti ungkapan ini seperti yang dipahami oleh sang penulis kitab Injil keempat hanya bisa dipahami dari sudut pandang salib dan kebangkitan. Pada saat penyaliban dan hari sesudahnya, Yesus menjalankan fungsi sebagai anak domba Allah. Ia diarak ke atas salib untuk menyelamatkan orang banyak
seperti yang dikatakan Imam Besar Kayafas, tanpa diberi kesempatan untuk membela diri. Murid-murid gelisah. Mereka takut menghadapi peristiwa itu. Tidak terdengar suara tawa, sukacita, dan pesta pada saat itu. Tetapi pada hari ketiga, yaitu hari kebangkitan, suasana segera berubah. Yesus tampil untuk menyelamatkan mereka dari ketakutan dan menjauhkan kegelisahan dari hati mereka. Ia mengubah duka cita menjadi sukacita. Ya, peristiwa salib dan kebangkitan memang belum terjadi. Tetapi cara Yohanes memberi kesaksian tentang awal mula pekerjaan Yesus telah menghadirkan di depan kita bayang-bayang salib dan kebangkitan. Itu nampak dalam cara dia membingkai penampilan perdana Yesus dalam konstruksi hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana. Hari ketiga bagi Yesus adalah hari pertama bagi kelima orang muda yang dipanggil menjadi murid-muridnya. Hari pertama itu adalah hari sukacita, hari pesta, perhentian, hari kebangkitan. Saya teringat kisah penciptaan langit dan bumi. Manusia diciptakan pada hari ke-6. Hari ke-7 yang adalah hari pertama bagi manusia menjadi hari Sabat. Karl Barth, seorang teolog terkenal abad ke-20, mengatakan bahwa Sabat adalah hari pembebasan, hari istirahat dan sukacita. Itulah hari yang menyenangkan di mana manusia bersekutu dengan Allah. Inilah maksud Allah menciptakan manusia. Hari pertama bagi manusia dimulai dengan istirahat dan sukacita, bukan dengan kerja atau air mata dan duka cita. Manusia mulai dengan Injil, bukan dengan hukum. Ia mulai dengan kebebasan dan bukan perhambaan. Hari pertama manusia adalah pesta sukacita dan bukan hari untuk bekerja atau menangis. Pacul dan kesukaran akan menyusul, tetapi ada dalam kerangka sukacita dan pesta. Allah menciptakan dunia yang indah dan menempatkan manusia di dalamnya agar manusia bersukacita. Tentang kebangkitan Yesus, Yohanes menulis pada hari pertama minggu itu. Kalimat ini sama dengan apa yang dikatakan tentang hari pertama bagi manusia dalam penciptaan pertama. Yesus bangkit pada hari pertama minggu itu. Kebangkitan Yesus adalah hari penciptaan baru. Kebangkitan adalah hari kemenangan bagi Yesus dan juga bagi murid-muridnya. Itu adalah hari yang mengubah duka cita menjadi sukacita, ketakutan menjadi keberanian, putus asa menjadi keyakinan, dan puasa menjadi pesta. Pesta dirayakan di Emmaus bersama dua murid. Semua keraguan, ketakutan, dan kesedihan murid-murid pada hari-hari sebelumnya diganti oleh sukacita. Betul, Yesus memanggil murid-muridnya untuk memberikan sukacita kepada mereka. Ia bangkit dari antara orang mati untuk membagikan kemenangan bagi mereka. Tetapi oleh dosa, sukacita itu telah hilang. Manusia tidak lagi merasakan kebebasan dan pesta dalam hidupnya. Secara manusia dan dunia dipenuhi dengan duka cita, kerja keras, kegelisahan, iri hati, konflik, pertikaian, bahkan saling mengganjal. Perang, pembunuhan, dan kemiskinan telah merampok sukacita dan perdamaian dari manusia dan dari dunia. Sabat yang Allah siapkan untuk manusia hilang. Sabat Tuhan agungkan begitu rupa sehingga manusia menjadi budak hari Sabat. Yesus datang untuk memulihkan sukacita, damai, dan Sabat yang telah hilang itu. Ia mengundang semua orang untuk ke pesta kawin anak domba. Kita semua diundang. Pesta itu sendiri masih belum diadakan.
Tetapi tanda-tanda untuk pesta itu sudah mulai nampak. Gereja yang didirikannya di bumi sebagai perwujudan sementara dari kerajaan Allah harus memperlihatkan tanda-tanda sukacita, damai dan sabat itu kini dan di sini. Kebaktian Kristen, hidup orang-orang percaya haruslah merupakan hidup yang memancarkan sukacita dan menghadirkan pesta kepada sesama dan dunia yang hidup dalam penderitaan dan kesulitan. Orang percaya boleh datang ke ibadah dan kebaktian Kristen dengan hati yang sedih dan menangis. Tetapi selama kebaktian, mereka harus memperlihatkan sukacita, bernyanyi, mengucap syukur, tertawa karena bertemu dengan Tuhan yang adalah cinta kasih. Dan kalau kita jujur, bernyanyi hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang bersukacita. Jika segala sesuatu baik adanya, kita bernyanyi dengan hati dan mulut. Gereja harus menjadi persekutuan orang-orang yang bersukacita, hidup damai, dan merayakan perhentian secara bersama-sama. Inilah yang dikehendaki Allah yang memanggil gereja di dalam Yesus Kristus. Anggota gereja harus bersukacita, hidup damai dengan sesama, dengan dunia, menunjukkan sahabat Allah. Karena untuk itulah mereka dipanggil, dikuduskan, dan ditebus. Pesta perkawinan di Kana adalah tanda awal dari pesta kawin anak domba di Yerusalem baru. Dan itu harus terus-menerus tercermin dalam perayaan-perayaan atau pelaksanaan pesta-pesta perkawinan masyarakat dunia, termasuk masyarakat Nusa Tenggara Timur di Pulau Timor. Bulan Juni, Juli, Agustus, sampai Oktober, yang menjadi bulan yang selalu diisi dengan kegiatan perayaan pesta perkawinan. Haruslah diberi isi dan dimaknai sebagai tanda awal yang menunjuk kepada pesta perkawinan anak domba di Yerusalem baru. Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama ke pesta di Kana. Panggilan itu ditujukan juga kepada kita, orang-orang yang berpesta perkawinan di Pulau Timor selama Juni sampai Oktober. Di depan kita ada pesta. Pesta yang agung, pesta yang mulia, pesta yang penuh sukacita, yaitu pesta kawin anak domba. Dan karena itu, pesta-pesta kawin yang kita selenggarakan dalam masyarakat kita setelah panen selesai dikumpulkan juga harus mencerminkan sukacita pesta perkawinan yang kekal itu. Tuhan menyertai kita semua.